Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sore ini kita akan membahas tentang pajak harus naik sekarang yang akan dibahas oleh Mas Awali Rizky. Untuk Mas Awali Rizky dipersilahkan untuk memulai acaranya, Mas. Wah, ini kita nggak pakai basa-basi ya. Iya, langsung aja Mas, karena udah penasaran sebenarnya sih. Lagi susah kayak gini tapi pajak mau naik, tapi alasannya dari sana karena premium aja dibilang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diundang oleh kawan-kawan barisan ini, meskipun saya juga terlibat di sana, tapi ini sebagai narasumber ya, diundang untuk mimbar virtual ini untuk menyampaikan tentang sesuatu yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini, yaitu rancangan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya kita bilang, kalau saya bilang KUP atau perpajakan, ya maksudnya itu ya. Masalahnya itu salah satunya memang karena sedang banyak hal, dan terutama yang paling menjadi concern kita semua seluruh bangsa ini adalah COVID ya, sehingga hal ini tidak banyak diberitakan. Padahal ya yang namanya undang-undang pajak itu, ketentuan pajak itu ya menyangkut seluruh rakyat Indonesia, dan tidak hanya sekarang, kalau sudah ditetapkan kan berlaku untuk jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga ada baiknya tentu kita tetap ya bahwa kita harus semua menjaga kesehatan, mengikuti prokes, kita juga memberikan masukan, kritik, mudah-mudahan pemerintah menerimanya sebagai justru kita ingin semua itu terlibat dalam COVID itu, dalam penanganan COVID. Saya kira tetap itu menjadi fokus utama bangsa saat ini. Cuma saya sebagai seorang ekonom ya merasa bahwa wah kok dalam suasana begini pembicaraan pajak tidak meluas ke publik. Dulu kan sempat beberapa bulan yang lalu. Nah, mudah-mudahan informasi dari saya ini nanti itu menjadi wacana lah ya, terutama di kawan-kawan pendengar ini atau nanti yang melihatnya di YouTube, bahwa bagaimanapun ya COVID satu hal yang paling penting itu berarti bukan urusan lain nggak ada kan. Nah, salah satu urusan yang penting buat kehidupan berbangsa bernegara ini adalah tentang pajak. Nah, tadi saya sudah izin untuk share screen sendiri karena slide-nya banyak ya, 37 slide, jadi kalau secara teknis kan tidak mungkin dalam forum singkat ini saya bahas dengan rinci satu-satu, tetapi mohon Mbak Nana atau timnya Lukni itu untuk membagi di chatnya itu, supaya yang lain-lain nanti untuk yang saya skip atau saya bicara secara singkat itu bisa dipelajari sendiri. Kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan? Iya, sudah. Ya, siap. Nah, jadi prinsipnya saya ingin membawa kita semua berbincang tentang hal ini. Jadi nanti kan saudara-saudara dengan outline saya ini, sebagian slide yang saya lewati itu bisa dibaca sendiri yang mencerminkan sudut pandang saya. Ini perlu saya disclaimer dulu di depan, saya ini pada dasarnya bukan ahli pajak dalam arti teknis. Jadi kalau ada yang tanya itu bayarnya gimana nanti juga saya nggak tahu, bukan dalam arti tidak ahli ya. Saya ini lebih kepada ekonom, kemudian pengamat fiskal, sehingga nanti melihat pajak itu mungkin lebih pada makroekonominya. Tetapi sebagian unsur mikronya saya sajikan juga dengan nanti saya beritahu kalau itu saya juga baru belajar. Dan sekali lagi ini benar-benar sedang dibahas di DPR ya. Jadi dan relatif sunyi dari pemberitaan media. Andai tidak COVID, saya yakin ini banyak akan menjadi sorotan. Karena sebelumnya beberapa bulan yang lalu ketika masih bocor, jadi draft RUU dan itu bocor, itu kan udah ramai pemberitaan. Loh ini malah sudah ada draft yang legal ya, artinya kita semua sebagai warga negara boleh mendapatkan, malah agak sunyi ya.
Nah, kira-kira outline yang saya ingin sampaikan cara berpikir saya, ya pertama kita bisa mengerti lah pemerintah ini mengajukan RUU KUP ini konteks besarnya adalah kesinambungan fiskal, ya, fiscal sustainability. Jadi kira-kira ya sebagai sebuah negara kan dia harus apa? Harus memastikan, tugasnya pemerintah memang begitu, bahwa ke depan itu kira-kira gambarannya pendapatan, belanja, lalu di antara belanja itu ada yang terkait dengan layanan kepada publik, itu harus memiliki gambaran, dan bahkan makin maju suatu negara, dalam arti maju itu tidak harus dia negara berpendapatan maju, tapi visioner, kemudian dikelola dengan gigi ya. Jadi governance-nya bagus, itu pasti punya perencanaan jangka panjang, bahkan bukan hanya jangka pendek dan menengah, tentang kira-kira ke depan seperti apa. Karena ini menyangkut nasib anak cucu bangsa bergenerasi. Nah, yang jelas saya sebagai pengamat fiskal dan sekaligus ekonom, dan saya kira kawan-kawan juga banyak yang tahu bahwa saat ini kesinambungan fiskal kita mulai terancam. Ya, ini bisa dianggap seumpama olah rumah tangga ya. Jadi ancaman itu sudah ada indikasinya, bagi yang tidak ahli pun, bagi kawan-kawan yang tidak ahli ekonomi atau ahli fiskal pun bisa baca di berita atau dari pembicaraan pejabat sendiri, defisitnya makin lebar. Defisit itu sederhana kan, bahwa ini negara sebagai rumah tangga belanjanya lebih besar daripada pendapatannya. Sebetulnya hal itu wajar jika terjadi 1-2 tahun misalnya untuk rumah tangga, atau kalau tiap tahun dan membesar ya itu berarti kan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Itu sudah disadari. Yang kedua, ini ada istilah keseimbangan primer negatif. Itu artinya pemerintah sekarang ini kalau defisit itu berarti bayar utang dengan utang baru. Toh pendapatan sudah habis untuk belanja sehingga nggak bisa bayar utang dengan pendapatan. Itu sudah lama, tetapi belakangan ini ditambah fenomena baru yang sudah sejak 2012, cuma kesini membesar, namanya keseimbangan primer. Jadi nggak hanya utang, tetapi bunganya pun dibayar dengan utang. Itu ya. Lalu rasio utang meningkat, lalu rasio utang dengan PDB, rasio utang dengan pendapatan meningkat. Nah, hanya saja yang mungkin bisa diperdebatkan, pemerintah menjelaskan bahwa itu terutama oleh karena pandemi. Saya kira kalau pendapat saya sudah saya sering ulas di berbagai tulisan atau forum, ya pandemi itu memperburuk, sebelumnya buruk. Kira-kira gitu ya. Saya, tapi pemerintah pandemi lah utamanya. Tapi sebenarnya mengakui sudah bahwa ini kesinambungan bisa bahaya. Nah, pilihan yang tersedia dalam kondisi seperti itu ya mirip-mirip dengan rumah tangga biasa atau perusahaan. Pertama ya kurangi belanja, ya toh, biar defisitnya nggak terlalu besar. Yang kedua, ya pendapatannya ditambahi. Nah, yang ketiga, ngutangnya ya lebih efisien. Jadi artinya ngutangnya dipilih-pilih lah, tidak seluruhnya dibiayai dengan utang, jangan banyak-banyak. Gitu. Kira-kira gitu saya akan sampaikan data-data itu. Tapi cara jalan berpikir saya begitu. Nah, kemudian nampaknya pemerintah mulai aspek yang pendapatan yang mulai mau dikencengi. Belanja kelihatannya ya begitulah disebut akan diefisienkan, dioptimalkan, tapi jumlahnya bertambah terus. Sementara pendapatan ini yang sedang diupayakan untuk meningkat. Nah, nampaknya itu kan nanti kita ada data juga bahwa itu terutama sekali mengandalkan pada penerimaan perpajakan. Sehingga nanti kita ada slide-slide tentang bagaimana sih penerimaan perpajakan terkini, perkembangannya, lalu berapa rasio perpajakan. Kemudian di slide-slide saya nanti juga saya sajikan tentang apa tantangan perpajakan terutama ya, karena itu RUU KUP itu kita bisa sehari semalam nggak selesai di sini ya. Saya ingin mengajak kita, mari kita ikutan mempelajari dan bersuara jika pengen bersuara. Itu ada beberapa tantangan perpajakan yang penting dan lalu PPh dan PPN. Tetapi saya memakai penjelasan pemerintah, hanya saya komentari. Jadi kan pemerintah tadi karena tahu kondisi fiskalnya saya sebut terancam ya, karena itu jelas kelihatan terancam, sudah diakui. Lalu ada opsi
belanja pendapatan utang. Nah, kali ini pemerintah opsinya adalah meningkatkan pendapatan. Nah, karena meningkatkan pendapatan, porsi terbesar dari pendapatan negara adalah pajak, maka pajak yang menjadi fokus. Nah, lalu pajak apanya masalahnya? Ada tantangannya menurut pemerintah, PPh, PPN. Nah, kemudian sebetulnya pemerintah sudah buat proyeksi, juga tidak banyak diketahui publik ya. Sebenarnya pemerintah itu membuat proyeksi namanya di dokumen KEM PPKF. KEM PPKF itu kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. APBN 2002 yang diajukan itu sebagai pra-APBN ini sedang dibahas, sudah mau selesai. Nanti dari itu baru disusun RAPBN yang 17 Agustus nanti diajukan. Ada proyeksinya. Nanti saya kasih slide-nya juga. Lalu saya juga tidak tahu kenapa ini, karena memang COVID itu luar biasa ya. Jadi banyak berita yang agak sedikit tidak terangkat ya, bahkan tidak diberitakan. Itu sebenarnya Bank Dunia juga sudah buat proyeksi tentang Indonesia. Bulan Juni tadi nggak keluar juga beritanya. Sedikit menyimpang, saya sempat menulis tentang pandemi, tetapi orang kaya bertambah banyak. Itu sebetulnya dari Credit Suisse, saya cuma buat analisis saja. Tapi ternyata tidak ada media belum yang memuat itu. Padahal itu sudah ya kira-kira 2 hari setelah diumumkan. Biasanya media cepat itu. Nah, akibatnya tulisan saya dan tweet saya itu viral ya, dan beberapa wartawan ngontak saya, tapi saya terus terang nggak mau karena saya yang gitu-gitu. Ya malah kan baca di Twitter saya atau baca di Credit Suisse-nya saja. Tapi ini untuk menekankan bahwa wajar juga memang perpajakan ini tidak jadi tema publik belakangan ini, karena ya yang kayak gitulah. Nah, kemudian saya juga mencoba memilih, karena banyak sebetulnya, terlalu banyak tema-tema yang harusnya menjadi pembicaraan publik, tapi entah kondisinya bagaimana, tidak menyeruak, tidak mengedepan. Saya sampaikan beberapa yang menurut saya harusnya publik terlibat dalam pembicaraan. Yang terakhir, dalam pembicaraan perpajakan yang demikian, kondisi rakyat Indonesia itu seperti apa? Dan menurut saya merekomendasikan apa? Sehingga mudah-mudahan kawan-kawan juga terpancing untuk ikut berpendapat, tidak di forum ini saja. Nah, mari kita lihat secara sederhana bahwa betul memang pandemi itu sangat memukul ya, karena itu kita akui lah, ini benar pemerintah. Cuma bedanya saya dengan pemerintah, saya sudah bilang sampai 2019 pun dan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 2019 itu sudah buruk. Nah, tapi baik, saya itu tidak ingin bahas, ikut saja kata pemerintah, ini pandemi memukul. Nah, lihat saja di postur itu bahwa dengan adanya pandemi, pemerintah lalu merubah APBN 2020-nya 2 kali, Perpres 54, Perpres 72, dan lalu ada realisasinya. Kemudian sedang dijalankan sekarang APBN 2021. Semua naik, belanja negara naik, keseimbangan primer dalam arti negatif ya naik. Tadi ingat, kalau keseimbangan primer negatif itu naik berarti makin berat beban bunga utang dan cicilan utang. Lalu defisit melebar, nah lalu pembiayaan anggaran yang secara khusus di dalam pembiayaan anggaran itu ada namanya pembiayaan utang atau rencana pemerintah menambah utang, itu juga meningkat. Artinya ini kondisinya berat. Nah, kira-kira kalau sebagai sebuah rumah tangga atau korporasi dalam kondisi demikian, memang untuk tahun berikutnya, dalam hal ini 2022 ya, dan seterusnya, ya berarti kan tadi saya ulangi sekali lagi logika sederhananya. Potong B, potong belanja, ya kan? Atau naikin A, atau si utangnya yang ditambahin. Ya, ini kan semua pilihannya memang nggak enak. Jadi saya mau mulai dengan simpati dulu dan empati dan memahami bahwa kenapa pemerintah ingin bicara tentang perpajakan. Sekalipun saya sebagian besarnya detailnya tidak setuju, tetapi secara empati saya memang sadar bahwa pemerintah harus membicarakan ini, harus memikirkan ini. Itu logikanya ya. Mari kita lihat ini dipelajari sendiri saja untuk membuktikan bahwa bukan membuktikan ya, untuk mengajak saudara-saudara bahwa kalau berpendapat hal beginian memang idealnya kita juga paling tidak sedikit tahu data, jadi nggak asal nggak asal jeplak gitu ya. Nah, itu kan yang di sini kan udah kelihatan nih bahwa biru ini perkembangan pendapatan, orange ya betul, biru perkembangan pendapatan, orange perkembangan belanja, yang hitam ini dengan skala kanan ya, ini skala kiri yang itu kelihatan turun kan. Jadi dalam hal ini defisit bertambah turun ini, defisitnya bertambah.
Jadi ini sampai 2021. Lalu defisit ini ditambahi lagi dengan soal ternyata pemerintah nggak hanya belanja, tapi juga memutuskan untuk mengambil kebijakan fiskal, melakukan investasi yang beberapa hari ini juga menyeruak ke depan, tapi juga nggak banyak yang bahas bahwa pemerintah akan meningkatkan penyertaan modal negara kepada BUMN di tahun 2022. Artinya kan pengeluaran. Jadi jangan, ini agak beda dengan rumah tangga ya. Pengeluaran pemerintah itu ada yang dicatat di belanja, ada yang dicatat di investasi. Memang beda karakternya karena investasi itu diharapkan bisa diambil kembali. Tapi apapun secara dompet besar negara ya pengeluaran. Akibatnya defisit ditambah pembiayaan utang kurang lebih ya, tentu ada beberapa teknis lainnya. Itu kebutuhan berutang jadi lebih banyak. Ini yang kanan. Nah, karena begitu, lalu terjadilah posisi utang yang biru ini bertambah setiap tahun. Terakhir kemarin 6.080. 2021 ini perakiraan saya 6.257 triliun. Bisa lebih loh ya, tapi saya konservatif menduganya 6.257. Nah, ini rasionya terhadap PDB. Ya betul bahwa masih di bawah 60%, tetapi saya berkali-kali mengatakan 60% itu bukan batas aman, batas yang diperbolehkan oleh undang-undang. Tidak ada dalam undang-undang maupun penjelasannya yang menyatakan itu aman. Maksudnya itu batas hukum. Nah, sebaiknya ya nggak ke sana. Kenapa? Ini buktinya 9. Oh, sayang gambar saya cuma 98 ya. Sebenarnya saya punya gambar dari 96. 96 hanya 24%. 97 hanya berapa ya? 52%. Nah, baru 98, 99 di atas 60. Jadi kalau kita pakai patokan 60 maksudnya bagaimana, nunggu krisis dulu. Itu pendapat saya. Tapi intinya tetap rasio naik. Nah, yang ini lebih ekstrim lagi, bahwa utang dibandingkan pendapatan. Kalau ini kan utang dibandingkan pendapatan nasional seluruh rakyat, tambah perusahaan, tambah pemerintah. Kalau yang kanan ini utang pemerintah dengan pendapatan pemerintah saja, pusat ya, negara. Saat ini sudah 3,7 kali lipat. Mudah-mudahan bisa menjadi imajinasi kita lah betapa posisi pemerintah memang susah. Jadi jumlah utangnya 3,7 kali lipat pendapatannya dalam setahun. Nah, di tahun ini 2021 menurut proyeksi saya itu akan menjadi 4,1. Jadi 4 kali lipat lebih dari pendapatan. Ini untuk menekankan poin 1 tadi ya. Kemudian itu tidak yang grafik-grafik tadi itu ya bisalah dianggap indikasi. Yang ini lebih real. Pada dasarnya kan kita nggak apa-apa. Awalnya punya utang 10 miliar, tapi bayarnya 10 tahun lagi. Nah, dibandingkan Mbak moderator siapa tadi, Mbak Ana ya, Mbak Ana Tasya punya utang 10 juta, tapi besok jam 6 pagi harus dibayar. Itu bebannya kan beda. Karena itu ada ukuran di mana bagaimana setahun. Jadi utang itu yang masalah kan bukan jumlahnya. Di sini juga nanti kita sebetulnya kalau membandingkan dengan Jepang kah dengan apa kan, ini yang harus dibandingin, kemampuan membayar. Utang banyak tapi kemampuan membayar tinggi masih bisa dibicarakan lah ya. Tapi ini kira-kira pembayaran utang itu cicilan kah, pelunasan SBN kah, intinya pembayaran dalam setahun ya. Ditambah dengan bunga utang setahun, dibagi dengan pendapatan setahun, masuk akal ya. Nah, jadi kalau berdasarkan itu tahun 2020 itu sebenarnya sudah 46%, jadi hampir separuh dari pendapatan pemerintah itu andai tidak berutang lagi. Jadi andai tidak berutang lagi, itu habis untuk bayar cicilan dan bunga. Dan tahun ini 2021 menurut perhitungan saya akan 50, jadi persis separuh. Nah, betapa kembali ke tema kita yang awal tadi, pemerintah harus berpikir keras kan bahwa ini gimana nih nambahi pendapatannya atau ngurangi belanjanya agar utangnya seperti apa itu secara teoritis ya. Nah, tadi saya sudah katakan untuk kajian kita kali ini dan RUU KUP ini jelas pemerintah mulai memikirkan sisi bagaimana menaikkan pendapatan. Sebenarnya tanpa ada tantangan pandemi, tanpa ada masalah kesulitan fiskal pun lazim ya sebuah negara itu memikirkan, tadi saya katakan prospek pendapatannya 1 tahun ke depan, 5 tahun, bahkan 25 tahun ke depan seperti apa, karena kan sebagai sebuah negara harus memiliki layanan kepada publik yang baik, yang menjamin agar warga negaranya terlindungi dan seterusnya, itu memerlukan belanja. Nah, yang bertambah.
Nah, kemudian untuk mengimbangi tambahan belanja itu juga harus dipikirkan bagaimana pendapatannya, dan negara modern, makin modern suatu negara itu porsi pajaknya itu lebih besar dalam pendapatan maksudnya. Karena itu ya dicoba, dilihat. Nah ini yang kiri ini silahkan nanti dipelajari ya. Prinsipnya yang orange ini untuk menunjukkan penerimaan negara bukan pajak, yang biru ini perpajakan. Dua-duanya ditambahi disebut pendapatan. Ini ada pendapatan lain namanya hibah, tapi hibah kan kecil sekali, kecuali kita kena bencana seperti tsunami dulu itu agak banyak, tapi secara umum hibah kecil, negara lain maksudnya. Maka dijumlahkan saja dua. Nah, porsi terakhir di 2020 pajak itu kurang lebih 79%-nya, yang non pajak 21%. Ini penting ya dipahami juga, karena kalau di netizen, karena saya belakangan agak aktif di Twitter dan di Facebook itu, kenapa kita tidak ingin menaikkan apa yang bukan pajak aja, misalnya sumber daya alam. Ya boleh saja bicara begitu, tapi data sementara begini. Nah, silahkan nanti kita rinci. Nah, yang kanan ini menunjukkan kenaikan. Ya, pajak ini pada dasarnya sebelum pandemi cenderung naik. Penerimaan perpajakan ya, bukan pajak. Jangan confuse ya. Kalau saya bilang kenaikan penerimaan perpajakan itu bukan berarti tarif tapi ya jumlah yang diterima dari perpajakannya itu naik. Ini sayang, ini tidak saya buat diklik, ini ada angka presentasinya. Ya naik, meskipun melandai. Nah, setelah melandai di tahun 2020 itu akibat pandemi dia malah kontraksi, artinya lebih rendah. Dan kelihatan ya, mungkin saya sendiri yang enggak. Nah, ini kan cenderung naik lah, meskipun melandai di 2019 ini, lalu ini turun. Nah, diharapkan naik di 2021 ini target. Nah, target ini memang terus terang aja memang terlalu muluk. Ya, karena itu pemerintah mungkin juga sadar ini nggak akan tercapai, karena itu bersiap-siap untuk 2021. Nah, itu juga menjadi dasar pemikiran untuk RUU KUP ini. Nah, lalu yang tabel ini tadi kita coba lebih angka lah bagi kawan-kawan biar dapat ilustrasi. Tapi sekali lagi saya berharap yang tertarik nanti silakan itu mendownload, diberi oleh panitia, bisa dibaca-baca. Belum tentu saya benar ya, atau kutipan saya salah, nanti kita bisa komunikasi. Nah, dari kajian saya ya seperti ini. Ini 2019, ini di 2020 realisasi ya sudah. Ini 2021 yang sedang dalam perjalanan. Nah, kalau dilihat di gambar ya begini nih. Perpajakan tadi 1.285 triliun. PDB tahun 2020 15.434. Maka ada angka namanya perpajakan dibagi PDB, nanti rasio itu sebetulnya 8,33%. Nah, pajak penghasilan itu sebesar 46,22%. Pajak pertambahan nilai dibagi dari perpajakan ya, dari perpajakan yang 1.285 ini pajak penghasilan dan pertambahan nilai yang besar. Nanti ada rincian di belakangnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 jenis perpajakan ini. Maaf baterai saya. Nah, ini khusus untuk 19, 20, 21 yang ini digambar ke sinilah. Silahkan nanti dilihat-lihat. Mungkin sambil lalu saja kan kita sudah melihat ini PPN turun berapa, ini berapa. Ini menarik ya. Sebenarnya kalau dilihat penurunan kan yang turun paling signifikan itu adalah PPH, ya enggak? PPH, maaf ini oh ini presentasi ya, yang ini aja angka nih. PPH itu turunnya banyak dari ini ke sini ya. Nah, dibandingkan turunnya PPN. Jadi nanti kita lihat lagi ya, saya ulangi. Dari data ini sementara itu sebenarnya yang tampak adalah, nah ini. PPH turunnya cukup drastis dibandingkan turunnya PPN dan yang lain-lain. Ya, secara persentase hampir sama sih ini, karena dari 531. Saya memulai ini karena biar kita mulai terbawa nih, bahwa idenya nanti adalah banyak naikin di sini di PPN. Jadi unik juga ini, kenapa enggak PPH-nya misalnya. Nanti kita lihat. Slide selanjutnya. Nah, ini juga untuk dipelajari ya. Nah, saya kasih angkanya sengaja nih. Jadi saya nggak ingin pelit-pelit soal informasi ini, karena saudara-saudara nyari begini ya buat yang biasa sih gampang ya, tapi buat yang nggak biasa, sehingga biar kelihatan nih ini PPH dan PPN.
Jangan lupa ya, tadi pajaknya ada 6 macam tadi ya, 7 sebenarnya, tapi yang satu digabungin. Yang 2 ini yang paling gede, pajak penghasilan dengan pajak pertambahan nilai. Nah, lihat nih, ini target ya 2020 realisasi. Jadi memang turunnya PPH ke 2002 ini lebih tajam kan dibandingkan PPN kan. Ini turun, tapi kan lebih tajam ini turunnya. Sama-sama diharapkan naik 2021. Dua-duanya kelihatannya sulit dicapai dengan perkembangan terkini. Mungkin sebagai tambahan, pada waktu APBN 2021 yang sedang kita jalankan ini disusun itu, dasar pemikirannya KEM PPKF, lalu nota keuangan itu selesai Agustus 2020. Jadi hampir setahun yang lalu dibahas memang oleh DPR sampai akhir September. Cuma pembahasan kan lebih ngutak-ngatik angka-angka tertentu, secara dasar pemikiran sama. Nah, pada waktu itu APBN disusun sudah ada tanda-tanda pandemi melandai, kemudian beberapa pergerakan ekonomi mulai muncul, sehingga optimisme terbangun oleh rancangan itu, oleh RAPBN itu, dan sampai ditetapkan, sampai diputuskan APBN itu optimis. Ya, salah satu optimisnya ditunjukkan oleh ini, pendapatan yang seperti ini di pajak. Nah, dampaknya apa? Dampaknya biasa begitu. Kalau sudah mengira pendapatan naik, seperti saudara-saudara juga mungkin kan, kalau mengira kita ini gaji naik, banyak pendapatan, lalulah keinginan belanja juga meningkat, sehingga rencana belanja, oh saya mau beli motor, saya mau beli mobil, saya mau beli tanah, ini, maka belanja juga meningkat. Nah, ketika terjadi berjalan berapa bulan ini, 5 bulan, 6 bulan ya sudah, ini bulan ke-7, tapi belum ada pengumuman realisasi sampai Juni, baru ada sampai 31 Mei, agak kelabakan ini nanti kan, bahwa ternyata pendapatannya bisa jadi tidak akan tercapai, kemungkinan tidak akan tercapai. Nah, di sisi lain yang namanya belanja itu kalau sudah direncanakan, ditaruh, ya itu kan ada sistem birokrasi, KL dan sebagainya. Nggak gampang ngeremnya, harus ada peraturan Menteri Keuangan atau ada tindakan-tindakan tertentu atau APBN perubahan. Karena itu saya di beberapa kesempatan, satu forum, tulisan, itu juga udah ini nggak bisa dipakai lagi nih APBN 2021 ini karena situasinya beda. Tapi pemerintah belum berubah sampai sekarang. Kembali ke titik soal kita adalah pajak. Ada optimisme ini naik. Nah, sementara yang lain, jenis yang lain, berapa ini ada 7 jenis yang lain, yang ini sudah nggak ada lagi, yang BPHTB ini sudah ke daerah kan, sehingga tinggal 4 ini. Nah, ini saya kasihkan angkanya juga buat yang mau meriksa sendiri. Nah, ini yang biru ini yang unik nih, nggak tahu pandemi, nggak tahu nggak cukai itu naik ya. Buat kawan-kawan provok di forum ini ya, Anda membahayakan kesehatan Anda, tapi memang menyumbang pada pendapatan negara. Masuk saya sebenarnya, saya provok ya. Ya, tapi itu soal debat lain-lain. Jelas ini cukai terutama disumbang oleh cukai tembakau ya. Belakangan memang ada, nanti termasuk yang diusulkan, ada cukai-cukai jenis baru yang akan ditingkatkan. Nah, begitu juga yang bagus, yang ini adalah pajak perdagangan internasional. Ini turun, tapi di 2021 ini bisa jadi nanti blessing ya, karena ini sejauh ini pengumuman BPS hari ini tadi, tapi saya belum bisa masukkan, itu memang ekspor kelihatannya meningkat ya, dan diiringi juga dengan peningkatan impor. Kebanyakan pajak internasional itu dapat dari impor, ekspor sedikit. Jadi kalau impornya naik ya tambah. Bisa jadi itu salah satu yang bisa menambah-nambahilah, meskipun nggak banyak-banyak amat, 10-20 triliun bisa didapat dari itu. Nah, begitu ya, gambaran umum, konteks besarnya adalah fiskal besar, lalu konteks lebih sempitnya adalah pemerintah melihat pendapatannya harus ditingkatkan, dan bagian dari yang harus ditingkatkan utama adalah perpajakan, gitu. Nah, lalu mereka menganggap perlu ada reformasi perpajakan. Sebenarnya ini juga tautologi ya. Kata-kata reformasi perpajakan kan sudah berulang-ulang dan memang sudah dilakukan dalam beberapa hal. Saya tidak taruh slide-nya. Tapi ini ditekankan kembali. Ini saya ambil, saya lupa naruh. Sumbernya adalah paparan DJP kepada DPR maupun di beberapa kesempatan. Jadi ini yang sama berulang-ulang, ada versi tanggal 1 Juli, ada 2 Juli, ada yang depan DPR, tapi selalu ada slide ini. Dasar pemikirannya ya normatif, bahwa untuk reformasi perpajakan itu menurut pemerintah perlu basis pajak yang kuat, ya toh.
Kemudian itu akan mendorong pada APBN yang sehat dan berkelanjutan. Sama kan dengan penjelasan kita tadi. Lalu dengan begitu juga diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja. Jadi begitulah teori sederhananya ya. Tentu di sini banyak hal sebenarnya. Dan diakui reformasi kebijakan itu memperluas basis pajak. Lalu ada macam-macam lah. Jadi kita nggak bisa asal naik pajak juga. Bagaimana dengan negara lain? Bagaimana terkait dengan tingkat kemampuan kita berkompetisi di perdagangan internasional dan seterusnya. Nah, ini ditampilkan sedemikian rupa. Nanti ternyata di RUU KUP itu dianggap memecahkan masalah-masalah ini atau menyempurnakan ini. Lalu ada yang reformasi administrasi. Tapi saya ingin ngajak kita semua nih, bagaimana kita memakai cara berpikir pemerintah ini untuk tidak setuju dengan beberapa pasal misalnya, bisa kan? Jadi apakah pasal-pasal yang ditaruh di RUU KUP itu sesuai dengan yang dimaui pemerintah ini, gitu loh. Ini bisa nanti salah satu caranya. Jadi ini yang menarik ya, kita ini sebagai sebuah bangsa dalam publik ya, tentu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Perbincangan publik itu sering bersifat generik ya. Dan juga pemerintah juga suka begitu, membuat pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, ternyata setannya bersembunyi di detail. Jadi misalnya nanti di slide-slide itu juga akan kelihatan bahwa reformasi perpajakan salah satu bagiannya yang sekarang ini, jadi sudah berjalan. Reformasi perpajakan salah satunya lalu adalah RUU KUP yang baru ini. Nah, kerangka besarnya tetap ini sama dengan reformasi sebelumnya. Nah, kita kan bisa melihat lalu di detailnya apakah sesuai dengan ini gitu loh. Nah, nanti itu salah satu cara berpikir karena di kebanyakan salah satunya adalah reformasi ini akan menuju ke dua hal ya, meningkatkan penerimaan perpajakan dan meningkatkan keadilan. Nah, itu dinyatakan nanti saya perlihatkan paparan pemerintahnya. Nah, yang keadilan ini kan bisa diperdebatkan. Tadi saya baru cerita soal bahwa memang ada kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan dan yang salah satu yang disasar adalah peningkatan perpajakan. Tapi yang soal keadilan kan pembicaraan yang di detailnya. Nah, gitu ya. Nah, ini di paparan juga dikatakan bahwa RUU KUP ini intinya 5 hal ini. Ada perubahan materi, jadi di dalam undang-undang KUP itu berbentuk undang-undang ya, sudah mengalami 4 kali perubahan, jadi yang berlaku adalah KUP sampai perubahan 4 kali. Aslinya nomor 6 1983, jadi di zaman Pak Harto, di reformasi yang awal perpajakan. Jadi saya lihat Pak Fuad Bashir tidak masuk tuh, mungkin Pak Fuad itu zaman beliau mungkin sudah dimulai itu. Nah, lalu ini melanjutkan jadi perubahan kelima. Nanti materi di UU KUP yang ada itu ini, tapi ini nanti dibentuknya pasal, ada di pasal-pasal dan ayat-ayat. Nah, ini juga perubahan materi di KUP ya, ada menjadi argumen semua ini. Nah, yang agak sedikit berbeda RUU KUP ini dia menjadi omnibus law ya, ini yang agak publik juga tidak banyak dijelaskan. Sebelumnya kan terpisah tuh, ada RUU KUP, ada undang-undang KUP. RUU ini yang sekarang ya masih ada, jangan salah ya, KUP itu ada undang-undangnya sudah nomor 6 1983, tetapi yang nomor barunya saya lupa, sudah dengan 4 kali perubahan. Nah, yang sekarang diajukan perubahan kelima, jadi RUU KUP. Yang KUP tetap ada sudah. Nah, ada undang-undang pajak pertambahan nilai, ada undang-undang pajak penghasilan, ada undang-undang cukai, gitu loh. Dan ada rencana baru pajak karbon ya. Jadi ini ada nomor 2, 3, 4, ini sudah ada undang-undangnya. Nah, ini jadi omnibus law di RUU KUP ini dijadiin satu undang-undang. Dalam konteks mengubah sebagian PPh, mengubah sebagian PPN, mengubah sebagian cukai. Tidak seluruhnya juga diubah, nggak tahu itu. Saya bukan orang hukum, juga bingung juga kenapa tidak ada pembahasan undang-undang perubahan undang-undang pajak penghasilan, perubahan undang-undang PPN, perubahan undang-undang cukai. Mestinya ya secara kelaziman. Tapi ini kan musim nggak lazim. Banyak bus omni yang sekarang keluar. Nah, gitu. Nah, mari kita lihat. Ini juga saya ambilkan saja dari punya pemerintah, ya kira-kira sederhananya yang ini,
saya ambilkan dari LKPP ya. LKPP itu laporan keuangan pemerintah pusat yang audited ya. Ya, rinciannya begini nih. Jadi ini PPN, ini PPH. Tadi kan di atas kita hanya melihat nilai PPN dan PPH saja. Kalau saudara-saudara mau rinciannya ini, nah sekalian kalau buat kita para pembelajar baru, termasuk saya pembelajar baru, apa itu PPH pasal 22, 23, tinggal diketik di Google, keluar, kita bisa baca lah. Nah, mudah ya, artinya secara umum bisa dilihat ini. PPH, PPN, nah ini yang 2019, ini 2020. Kita juga bisa melihat kalau memang mau bicara dampak pandemi, ya lihat aja masing-masing. Nah, lalu yang ini saya ambilkan dari paparan ini sama dengan yang di atas tadi, tapi lebih rinci ya, dan lebih bahwa bagaimana porsi dari porsi dari PNBP, porsi dari pajak, kurang lebih begitu ya. Tadi kan berapa ini? 68, 60, betul ya, 67 ini ditambahkan. Nah, seperti itu. Nah, ini saya catatan dari saya. Ya, berdasarkan gambaran sekilas ini tentu sebetulnya ada gambar-gambar grafik yang lebih time series ya, saya sudah punya, tapi ini sudah kebanyakan banget slide-nya. PPH badan apa tidak bisa dioptimalkan? PPH orang pribadi apa tidak bisa dioptimalkan? PPH orang pribadi dan badan ya. Dengan hanya memperbaiki beberapa kaedah-kaedah aturan-aturan tertentu, dan terutama sekali adalah pada proses eksekusinya di Fiskus ya, piranti-piranti Fiskus dan IT-nya lah. Tidak buru-buru menaikkan PPN. Itu kira-kira nih. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak ahli dalam teknis perpajakannya, saya ekonom makro, ekonom fiskal aja. Tapi kan otomatis dari data umum di atas ditambah yang ini, sudah mulai timbul pertanyaan nih, bahwa apakah kita tidak fokus membenahi PPH, PPN, PPH badan dan orang pribadi itu saja, dibandingkan dengan buru-buru PPN. Tapi pemerintah punya jawaban nanti. Ya, punya jawaban. Saya nanti jelaskan menurut tafsiran saya kira-kira argumen pemerintah. Nah, ini dulu bahwa untuk menambahi lagi bahwa penyebab juga pemerintah pusing dan mengusulkan KUP itu setidaknya secara teoritis itu adalah karena tax ratio-nya yang turun. Tax ratio ini buat pengetahuan saja juga mengalami beberapa kali perubahan definisi, tapi bukan melanggar hukum ya. Setiap definisi ada dasar hukumnya, peraturan Menteri Keuangan. Cuma kalau nggak hati-hati, kalau Google itu ya kalau membandingkan ya apel dengan apel, saya sih tidak keberatan perubahan definisi, tapi membandinginnya yang benar lah. Nah, ada tax ratio dalam arti sempit, itu Direktorat Jenderal Pajak saja, yang tadi pajak-pajak tadi tidak termasuk cukai dan perdagangan internasional. Itu namanya pajak dalam arti sempit. Lalu pajak dalam arti luas masuk cukai dengan perdagangan internasional. Bukan arti luas ya, penerimaan perpajakan, maaf, kebalik saya, yang hitam. Lalu kalau itu ditambahi penerimaan SDA, namanya tax ratio dalam arti luas. Penyebutnya semua PDB. Saya ulangi ya, kalau dari tadi yang di atas tadi silakan dicek ulang, macam-macam pajak tadi, tidak dimasukkan cukai dengan pajak perdagangan internasional, berarti yang selama ini dikelola, dipungut oleh atau dihitung oleh Ditjen Pajak ya, Ditjen Pajak. Itu namanya pajak dalam arti sempit. Kalau ditambahi bea cukai, namanya penerimaan perpajakan. Kalau ditambahi penerimaan SDA, yang penerimaan SDA ini bukan pajak kalau di dalam APBN, masuk dalam penerimaan negara, bukan pajak PNBP. Nah, dulu dipakai yang ini. Sempat beberapa tahun pemerintahan Jokowi mulai 2017 lewat SK-nya Bu Sri Mulyani pakainya tax ratio dalam arti luas. 2 tahun terakhir ini saya lihat pakainya ini. Nah, dan selama ini kalau ngomong rasio perpajakan sudah pakai yang ini nih, yang tadi perpajakan. Nah, bagaimana lalu orang lain menghitung? Bukan ini pemerintah ya, data pemerintah. Saya olah data pemerintah karena memang harus dibuat begini, harus ada ini berapa dibagi PDB berapa. Cuma pernyataan-pernyataan di pidato, aduh berubah-ubah. Nah, ini yang dari World Bank baru ya, tapi dari paparannya DJP Kemenku, jadi saya belum sempat nih ngecek dari si World Bank-nya sendiri. Biasanya saya kalau dapat begini saya coba cek, tapi ini untuk perbandingan aja, untuk sekedar informasi dulu. Kata paparan Kemenku tadi, untuk argumen mereka selain ini dari saya ya, tapi ini dinyatakan secara narasi di sana.
Lalu kita itu rendah nih, ini kita Indonesia nih. Jadi rasio kita itu rendah katanya. Tapi sebetulnya kalau dilihat ini juga bisa juga kita bertanya kepada konseptor pemerintah ini. Iya benar rendah, tapi kita juga GDP per kapitanya juga rendah kan gitu loh. Jadi ini ada ya, yang GDP per kapitanya tinggi seperti USA, ya rendah. Itu misalnya kayak begitulah. Kalau tinggi dia tinggi itu wajar, Jepang misalnya kan, jadi pendapatan per kapita tinggi, rasio pajaknya tinggi. Nah Indonesia ini dianggap ini bunder ini mau digeser nih. Tapi kenapa gesernya ke atas ini ya, bukan ke sini duluan? Nah, itu soal lainnya. Ini kalau kita mau mempertanyakan, artinya apakah layak gitu loh perkembangan PDB per kapita kita itu, apalagi nanti kalau makanya bukan PDB tapi JNI, ya sudah saya tulis juga ya bahwa JNI itu beda dengan GDP dan seterusnya. Tapi kita mencoba memahami dulu argumen pemerintah itu ya seperti itu. Ini rasio bisa ditingkatin, harus ditingkatin, bukan bisa ditingkatin, orang ini meluncur begini kok. Tapi kembali tadi di awal kan sudah saya goda kawan-kawan dengan pertanyaan. Ini kalau mau meningkatkan penerimaan perpajakan ini, apakah harus merubah-rubah secara luar biasa yang ya mohon maaf tanda petik membabi buta? Apakah tidak fokus saja tadi pada beberapa item-item yang itu bisa dioptimalisasi dan bahkan bisa dioptimalisasi dengan kerangka hukum yang ada dulu? Kalaupun ada tambahan-tambahan adalah tambahan-tambahan perbaikan. Bukan membongkar semua, misal, itu kan pendapat saya. Mundur sedikit lagi. Sebenarnya pemerintah kelihatannya sudah mencoba membuat proyeksi. Ini proyeksi aslinya itu begini ya. Proyek aslinya begini. Ini di dalam KEN PPKR. Jadi sudah ada proyeksi perpajakan sampai tahun 2025. Tapi pakai ring ya, batas atas, batas bawah. Dan menyebutnya persentase dari PDB, karena itu kan nggak mudah itu. Karena PDB-nya sendiri masih perlu diperhitungkan, nominal ya, lalu persentase berarti bisa. Nah, dari data yang pemerintah seperti ini, saya olah begini, ini olahan saya. Nah, yang ini ya, saya ulangi ya, ini saya rubah menjadi ini dengan cara yang 2022 sampai 2025 saya ambil titik tengah, jadi cukup adil lah, saya nggak mau yang batas bawah atau batas atas. Maka dibuat. Nah, ternyata kalau dibuat begitu perpajakannya juga masih berat ya, masih di 8 ini rasio perpajakannya ini naik dikit nih. Nah, saya melihat untuk memenuhi ini saja kemungkinan pemerintah harus extra effort. Nah, kalau misalnya mau ini dinaikin lebih tinggi lagi ya benar KUP-nya dirubah dengan sangat radikal dan kelihatannya itu yang diinginkan. Jadi tidak hanya sesuai ini, tapi mungkin mau naikin lagi dari ini nih. Mohon maaf ya, ini kenapa mouse-nya bergerak-gerak. Nah, ini mau dinaikin lagi lebih tinggi. Baik, saya terus ini tadi ya. Nah, mari kita lihat orang lain bagaimana melihat kita. Bank Dunia dalam hal ini saya kutipkan baru ya di akhir apa ya, pertengahan Juni tadi. Saya belum sempat baca selesai, tapi langsung pakai PDF-nya nyari-nyari yang tentang fiskal kita. Menarik ini menurut saya. Ini juga bisa untuk ikut menjadi wacana tanda petik ya, mempertanyakan proyeksi pemerintah untuk RUU KUP itu. Jadi kata kira-kira kalau saya nafsirkan ini, kalau saya salah silakan Anda lihat aslinya, gambar diketik aja nanti ketemu. Kalau penerimaan pemerintah itu lalu mengakibat dengan proyeksi belanja tertentu, dengan proyeksi pendapatan itu kan ada defisit. Nah ini kalau tidak yang garis-garis ini nggak ada fiskal rule-nya tetap gitu akan seperti apa. Nah, itu untuk menuju 3%. Karena kan batas undang-undangnya di 2023 harus 3%. Kalau tidak ada reform itu lebih nih masih di 2022 2023 kalau tidak ada reformasi dalam hal pendapatan maupun belanja sebenarnya. Nah, yang ini biru kalau ada reformasi dalam hal belanja dan pendapatan. Tetapi ada yang menarik menurut saya. Kalau ini berarti pemerintah mulai ini memakai, saya tidak begitu melihat ada rencana reformasi belanja ya, karena belum ada naskah-naskahnya. Yang kelihatan adalah reformasi pendapatan, perpajakan lebih khusus lagi.
Berarti kan ada kaitannya dengan pikiran Bank Dunia ini sama lah. Ya, saya tidak katakan kita ngikut Bank Dunia, tapi ada pikiran itu toh. Nah, tetapi sebetulnya Bank Dunia menyediakan opsi lain loh. Belanjanya dipotong, ya, expenditure cuts, ya toh. Saya benar-benar sudah buat paparan yang itu karena udah pernah 2-3 minggu yang lalu diundang oleh kantor staf khusus ekonomi presiden di Zoom. Saya sudah bilang belanja itu yang harus dipotong. Saya belum baca ini. Ternyata ya memang secara akal sehat kan begitu. Belanjanya yang dipotong, maka itu bisa menuju 3%. Nah, di sini kira-kira skenario yang lain yang perincian dari inilah ke sini. Nah, maka saya ingin mengulangi kembali di atas tadi. Sebenarnya ada opsi, ya toh, belanjanya direformasi. Reformasi ternyata Bank Dunia malah bagi lagi potong. Jadi potong ini kan benar-benar potong, gitu. Artinya benar-benar cut lah. Nggak usah bangun jembatan, nggak usah bangun dalam artian ekstrim ya. Tentu ada yang dibangun, apalagi cuma kereta api cepat, misal kayak gitu-gitu. Atau menunda dulu alutsista tertentu, atau menunda dulu beberapa hal lah yang bisa karena menyangkut mencegah jangan lebih dari 3%. Nah, seperti itu. Nah, ini dari IMF, tapi tidak dalam konteks Indonesia, konteks keseluruhan. Jadi rupanya masalah-masalah ini memang dialami, ya otomatis kan dialami banyak negara yang pengeluarannya membesar, baik itu belanja maupun pengeluaran pembiayaan akibat pandemi, sementara pendapatannya turun. Jadi ini memang semua negara, hampir semua negara mengalami, tapi saya berulang kali mengatakan, ya Indonesia harus, jangan pemerintah itu ya boleh itu dipakai sebagai pertimbangan kebijakan, tapi jangan menjadi komunikasi publik dong. Masa kalau ada tetangga yang lebih susah kita lebih baik, itu kan enggak juga. Ya kita fokus saja, tapi oke lah, memang ini benar. Jadi karena itu sudah ada usulan dari IMF, saran kepada berbagai negara agar melakukan beberapa reformasi. Tapi ini menarik. Dari ini kan personal income tax, property taxes, corporate income tax. Kita kok kesini lagi nanti yang banyak nih. Dari 4 biji macam ini, nanti silakan dipelajari sendiri ya. Nah, selanjutnya dari uraian-uraian pemerintah mungkin selingan dulu. Jadi yang diajukan itu pasal RUU ya, itu terdiri dari sekian pasal, tadi saya lupa bentuknya. Nah, ada pidato Menteri Keuangan mengantarkannya 28 Juni tadi ya. Dalam pengantarnya itu lalu ada paparan 74 halaman paparan. Lalu ada naskah akademik yang 400 halaman. Berarti kan sebenarnya naskah akademik itu diperas jadi paparan, diperas jadi pidato menteri, tapi diwujudkan dalam teks undang-undang. Belum tentu juga persis sama ya ketika dulu. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, di negeri ini ya kadang yang soal adalah pasal dan ayat. Dengan argumen-argumen demikian, pasal dan ayatnya begini, itu belum tentu match. Saya tidak ingin mengatakan selalu tidak match, ya belum tentu yang saya ingin katakan. Sehingga kita harus menyempatkan diri kalau mau kritik ya, atau memberi masukan ya ke detail-detail itu. Nah, dalam paparan-paparan itu, pemerintah mengakui tax buoyancy itu rendah, masih di bawah 1. Artinya penerimaan perpajakan kita itu memang tidak bisa menangkap seluruh aktivitas perekonomian real, baik yang informal maupun digital. Oke, saya garis bawahi yang digital, saya sangat setuju, karena itu perlu ada perbaikan di sini. Tapi ketika informal ekonomi, ya ini perlu diskusi panjang. Apakah dia itu memang harus kita pikirkan sebagai sebuah bagian tax buoyancy yang adil gitu kalau mereka dipaksa-paksakan ini. Tapi digital bolehlah. Jadi tidak berarti. Jadi RUKP dalam pandangan saya memang ada keperluan. Tapi kok nanti kita lihat ya. Kok sebanyak itu keperluannya ibaratnya sama dengan utang lah. Saya itu setuju pemerintah nggak mau berutang. Tapi kok 1.200 kenapa nggak 500 saja gitu loh. Selisihnya 700 triliun kan. Berulang kali saya dalam berbagai forum katakan. Yang B kepatuhan belum optimal. It's okay. Ini yang mestinya dieksplorasi. Dan untuk soal kepatuhan belum optimal itu belum tentu RUU KUHP-nya. Banyak hal. Saya tidak ahli, tapi saya menyempatkan diri mengkontak beberapa kawan yang kerja di pajak dan sebagainya. Kawan saya yang lebih ahli pajak, saya tanya. Pertanyaan saya simpel banget setelah diskusi panjang lebar. Kalau dengan sistem yang sekarang ada, tentu dengan perbaikan IT, dengan perbaikan SDM, dengan pengawasan dan seterusnya yang lebih baik, penindakan yang baik, itu bisa nggak ditingkatkan kepatuhan?
tanpa merubah hal-hal yang besar dulu? Bisa, kata sebagian besar menjawab bisa. Nah, kalau begitu kan ada urusan lagi di detail KUP tadi. Kenapa bukan B ini yang ditekankan? Nah, tax ratio rendah tadi sudah kita bahas, tapi ini dari pemerintah cenderungnya mengatakan tax ratio rendah itu adalah salah satunya sektor pertanian yang terlalu kecil, porsi sektor informal besar. Nanti bahkan kesehatan, kalau pengendalian pajak, oke, ini jelas tema yang saya kira pengkritik pun harus mengakui inilah salah satu masalah besar kita. Nah, basis pajak yang terbatas sampai situ benar, tapi sampai ke detail kita perlu diskusi lagi, basis pajak mana yang mau diluasin. Nah, maka menurut pemerintah tantangan itu basis pajak belum tertangkap sepenuhnya. Basis pajak kira-kira barang kena pajak kah, jasa kena pajak kah, orang kena pajak, badan kena pajak. Jadi dari sisi PPH itu orang badan, kemudian dari sisi itu adalah barang dan jasa. Nah, kepatuhan belum optimal. Kembali saya ingin pastikan di sini kita tidak asal beri masukan dan kritik. Kepatuhan belum optimal kita bungkus. Ini jelas masalah besar dan udah lama kan. Dan sebetulnya sudah ada progres. Mungkin itunya yang perlu dideterminasi. Nah, yang lucu itu ya insentif pajak masih dibutuhkan untuk mendorong ekonomi. Nah, di sini lagi masalah rincian. Yang ini ditambahi, yang ini kok dikurangi. Alasannya apa? Alasannya misalnya ekspor. Alasan ekspor apa? Nah kan itu bisa diskusi kita. Jangan-jangan malah tidak menguntungkan, tidak lebih berpihak kepada rakyat. Nah, itu boleh diskusi di situ, tapi di detailnya ya. Kira-kira begitu. Nah, lalu ini saya ambilkan dari paparan juga nih 1, 2, 3 ini dari saya kotak ini saja. Kata pemerintah di naskah akademik, di pidato Menteri Keuangan maupun di paparannya saya ambil dari paparannya. Di global ini memang ada fenomena menarik selama beberapa tahun terakhir. Jadi kemampuan penghindaran pajak itu meningkat ya terutama di orang kaya ya, di korporasi, badan maupun personal. Dalam konteks ini yang badan. Jadi salah satunya adalah dengan cara perdagangan yang transaksi afiliasi ya, dengan teman-temannya, dengan anaknya, dengan anak temannya perusahaan maksudnya, bukan anak biologis. Nah, yang saya heran ini akuan, saya belum tahu nih, belum menyelidiki ini. Untuk kasus Indonesia dianggap transaksi afiliasi itu 37-42%. Kalau itu kan urusannya jadi tinggi. Mungkin buat kawan-kawan yang tidak terbiasa ekonomi, umpama saya punya perusahaan di Indonesia nih ya kan, input produksi saya itu ada yang saya beli dari Singapura, dari apa. Nah kan, padahal yang saya beli di sana tuh dari kawan saya atau pokoknya afiliasi lah. Kan saya bisa bahwa harga 1.000 saya beli 2.000 ya suka-suka saya 2.000 kok boleh kan, sehingga ongkos produksi saya jadi 2.000, labanya di sana yang labanya lebih banyak. Nah itu namanya contoh transfer pricing, tentu lebih rumit. Tapi saya sudah mulai kajian, salah satunya utang ya. Jadi tidak semuanya pada proses produksi, karena ternyata swasta itu banyak yang berutang kepada afiliasinya. Ya, berutang dengan bunga tertentu kan berarti geser dengan biaya bunga ke sana. Jadi labanya di tempat yang beri utang, bukan di tempat yang berproduksi. Nah, ini pernyataan pemerintah. Kata pemerintah dalam 5 tahun terakhir ini itu hanya 1,42% dari total WP yang melakukan pembayaran tarif tertinggi. Kemarin tarif tertinggi ya, berapa itu? 500 sampai 5 miliar ya. Kecil lah. Ya ini bagus ini argumen ini. Maksudnya itu bagaimana pengen meng-capture, menangkap lagi yang kaya-kaya. Secara argumen ini oke. Tapi nanti solusinya ternyata cuma melepas bracket ya, melepas tir, melepas jarak. Nah, itu kayaknya main-main aja. Nah, pemajakan atau tidak optimal karena pengaruh. Nah, ini logikanya. Jadi sebelumnya ada 4 kategori, sekarang nanti diusulkan jadi 5. Kan urusannya bukan ringnya itu, kejar-kejarannya. Nah, ini 4 lapis, sementara P6 7 lapis. Jadi lapis itu misalnya 0 sampai 50, 50 sampai sekian. Nah, itu kan yang kemarin lapis keempat tuh panjang 500 ke 5 miliar, itu dipecah 2. Nah, mau dipecah 7 juga bisa. Biar maksudnya masing-masing itu kelihatan gitu ya. Nah, itu argumennya di PPH. Bukan argumen ya, maksudnya menurut pemerintah masalahnya itu mau dipecahkan dengan KUP. Nah, tentang PPN. Pemerintah ingin menyampaikan bahwa PPN Indonesia itu tidak efisien. Ya,
hanya efisiensinya itu hanya 63,58. Jadi kira-kira hanya seporsi itulah dari yang seharusnya bisa dipungut. Nah, kenapa begitu? Kata pemerintah. Yang nomor 2 dikatakan, karena banyak pengecualian atas barang dan jasa, ada 4 kelompok, jadi semua barang ini dikenakan PPN kecuali, di pasalnya kan begitu. Nah, itu 4 kelompok barang, dan ada 17 kelompok jasa. Banyak itu, kebanyakan, menurut RUU KUP yang sekarang, sehingga nanti banyak yang dihapus. Salah satunya yang pertanian, salah 2-nya jasa pendidikan, salah 3-nya adalah jasa pelayanan medis ya. Nah, nanti kita cek lah. Nah, lalu banyak fasilitas PPN yang dibebaskan tidak dipungut, nah, sehingga ada distorsi. Jadi logikanya ini PDB-nya gede, maksudnya PDB berarti kan nilai tambah pada sektor atau subsektor itu tinggi, tapi kalau bayar pajaknya cuma segini PPN-nya, bukan PPH ya, PPN. Nah, maka ini jomplang gitu. Tentu kembali di rincian yang debatable. Saya sudah pancing di Twitter ya, pakai data pemerintah itu pertanian, nggak mau pertanian kok mau di ini. Saya taruh juga tentang pendidikan kok dibandingkan antara dapat sekian dengan pengeluaran yang 20%. Nah itu ya sudah debatable kan. Nah, lalu pemerintah mengatakan juga kita 10% itu rendah, rata-rata dunia 15,4%. Nah, yang keempat ini sih bagus secara narasi ya, tapi nanti kembali kita akan bicara rincian. Nah, sayangnya beberapa rincian kan tidak di KUP, tapi nanti di peraturan di bawahnya. Tarif tunggal kurang mencerminkan keadilan, sehingga akan ada multi tarif. Ini juga masalah ya, karena reformasi itu mau penyederhanaan, kemudian mau dirumitkan lagi ini. Nanti kalau rumit terus gimana? Kira-kira mampu nggak sistem sementara ini? Saya terus terang karena banyak berkawan dengan kawan-kawan di pajak, menurut saya luar biasa lah kawan-kawan pajak yang generasi baru ini, fraud udah lebih sedikit lah, dan mereka bekerja keras lah kebanyakan sudah. Tapi kan saya tanya lagi tuh bahwa ini gimana kalau multi tarif untuk PPN? Aduh Pak, Mas ada yang manggil Pak itu ya kita kerja keras lagi tuh membuat sistem dan sebagainya. Nah, nanti kita lihat lah. Ini argumen pemerintah yang tadi secara angka. Jadi kira-kira ini hitungannya untuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand. Yang ini negara yang lebih banyak, di antara negara yang banyak ini, kita masuk ini loh. Sebenarnya kan nggak buruk-buruk amat toh. Kita ini termasuk di antara yang berapa ini, 21 tambah 26 tambah ini, ya nggak ya sedikit di bawah rata-rata dunia, tapi enggak. Dan kalau kita lihat yang tarif PPN-nya lebih tinggi dari kita itu negara yang seperti apa, gitu aja lah. Vietnam ya sama ya toh. Ini Myanmar lebih rendah dari kita, Singapura lebih rendah dari kita, PPN ya, jangan PPH ya. Thailand lebih rendah, Hong Kong malah nol. Nah yang lebih tinggi ini ya Pak, ya terlepas Brasil memang ini, saya tuh dari dulu janganlah Pak Brasil itu jadi benchmark kita, banyak hal lah. Nah ini Denmark, Norwegia, kita kalau tahu negara-negara itu Finlandia kayak apa mereka belanja sosialnya atau jaminan sosial ke masyarakatnya, ya mau dia tarif 50% juga masih layak di sana. Tapi sekali lagi saya dalam jangka menengah dan panjang setuju bahwa ini merupakan sesuatu yang harus dipikirin. Nah, tapi berarti kan belum buruk-buruk amat kita ini sekarang PPN ya, jangan bicara pajak dari buruk kita. Kalau PPN enggak sebenarnya. Menurut data pemerintah sendiri, data yang diusulkan oleh argumen itu sendiri. Saya tidak tahu DPR mempertanyakan ini enggak, ngerti saya. Nah, ini 4 slide sebetulnya saya jadiin satu dari paparan itu. Ini silakan dipelajari sendiri. Ini gini argumennya kira-kira. Ini PDB nominal dari 17 sektor itu, sebagiannya dikutip nih enggak 17-17-nya. Lalu dia PPN-nya dibayar cuma sekian. Nah, lalu khusus tahun 2020 ini. Jadi kurang lebih begitu ya, ini sektor. Intinya lalu pertanian ini jomplang gitu loh, dengan share-nya 13,8%, malah sekarang 14,2%, share benar bayarnya cuma 1,9%. Pertambangan 6,7, bayarnya 2,3. Ya oke nih, kenapa nggak pertambangan aja misalnya yang dikencengi, jangan pertanian. Begitu juga ada jasa pendidikan nih. Ya. Dia kontribusi jasa pendidikan 3,7, bayarnya cuma 0,1. PPN ya ini ya, khusus PPN ya, jangan salah ya, bukan seluruh pajak. Nah, ini argumen. Tapi dikembangkan lagi nih hal lain, argumen lain. Ini menurut saya argumen yang ya agak bahaya ini. Saya sih di Twitter sudah sampaikan, orang banyak ribut. Ini masih masuk akal ya perbandingan untuk bahan pertimbangan. Yang ini loh,
dibandingkan antara belanja negara itu dengan penerimaan pajak dari bidang itu kan itu ya gimana Anda mau yang paling ekstrim adalah pendidikan hanya segini sementara kan belanjanya 20%. Yang ini pertanian cuma segini sementara menurut pemerintah APBN mengeluarkan segini. Ini juga bisa diperdebatkan. Itu ada pengeluaran di Kemensos atau subsidi pupuk misalnya. Apa benar gitu kan banyak perdebatannya apa segini tapi anggap aja ini kita percayalah nih pemerintah sudah benar mengelola belanja dibandingkan ini benar nggak bahwa pertanian itu cara menghitungnya sehingga pertanian dipajaki lebih banyak itu loh apalagi pendidikan dan kesehatan tapi ini nyata ya saya tidak mengada-ngada silahkan dilihat di FGD itu mudah sekarang bisa di-download semua kok sekarang open kan di mana-mana. Benar nggak ini yang saya potong-potong di sini itu loh, halamannya aja kelihatan kan itu. Argumennya begitu. Nah, kembali ke titik soal bahwa ujungnya masalah ini adalah pada membuat undang-undang baru. Ternyata setelah dibaca undang-undang itu Omnibus Law, judulnya RUU KUP, Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalamnya juga mengatur secara ya dia benar dia bisa memberi perintah kepada aturan-aturan pajak yang lain tetapi biasanya nggak begini modelnya ini rinci jadi di pasal 44D ini rancangan ya belum tentu begini nanti jangan salah paham lagi ini RUU KUP usulan pemerintah nggak tahu DPR bagaimana kan itu di dalamnya ada ketentuan dalam pajak penghasilan yang telah dirubah itu diubah sebagai berikutnya tidak saya tulis ya soalnya panjang. Lalu juga ada perubahan tentang pajak pertambahan nilai. Lalu juga ada pajak cukai ini undang-undang sendiri. Nah, kemudian ada yang menarik juga di pasal peralihan di bawah ya. Pada saat undang-undang berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengampunan pajak, ingat teks amnesti tidak berlaku sepanjang ini. Nah, kan selain tambah karbon ya, karbon saya nggak bahas, karbon udah dianggap haruslah begitu karbon itu. Nah, tapi ini ada menyinggung soal pengampunan pajak. Oh, ternyata ada pasalnya, saudara-saudara. Ini pasalnya. Di pasal di atasnya. Jadi di RUU KUP itu ada pajak yang bagaimanapun membacanya. Ya, siapa tahu saya salah, silakan saudara-saudara baca sendiri. Pasal 37B sampai 37 ini saya kutipkan 37B-nya saja. Itu ada teks amnesti lagi gitu loh. Nah, ditaruh di sini bukan di undang-undang tersendiri tapi dengan pernyataan yang undang-undang teks amnesti 2016 tidak berlaku ya ini yang berlaku nanti dibuka juga nih dari tanggal berapa ya di sini saya nggak sempat kutipkan di sini dari sampai akhir 2021 ya jadi ini sekaligus juga sebenarnya nanti dari pasal-pasalnya saya lihat ini sebetulnya harusnya sudah kemarin dimajukan agak geser sedikit ke sini sehingga nanti kalau ditetapkan beberapa tanggal itu nggak tahu mau dirubah nggak gitu untuk bukan tanggal berlaku ya kan ada soal teks amnesti itu jadi ada teks amnesti baru nih ada teks amnesti baru saya tidak mungkin nggak sempat kalau kita bicara detailnya nah buat saya kalau boleh bertanya lo kan ada apa namanya nih EIOI itu loh yang ya udahlah sederhananya kan kita ikut meratifikasi perjanjian internasional di mana sistem informasi sudah jadi kita tahu lah mau ditaruh di mana duit orang Indonesia selama dia badan hukum Indonesia mau orang atau lembaga bisa dan bisa ditelusuri dan Indonesia sudah mulai memanfaatkannya dari 2018 ini laporan dari paparan loh pertanyaannya kalau sudah ini ngapain teks amnesti ini 2018 loh ya. Nah, apa yang menarik di sini? Coba lihat nih. Data yang sedang diklarifikasi kepada wajib bersangkutan itu 670 triliun loh. Yang telah diklarifikasi ini 5.546 triliun sebelumnya ya. Banyak banget kan? Nah, ada lagi yang belum diberi informasi kan ini 2018 kita nggak tahu yang data 2019 dan 2020. Nah, bisa saja orang, tapi sekali lagi saya tidak menuduh ya. Saya sebagai ekonom dan pengamat makronya bukan detailnya. Jadi bertanya-tanya nih, ini jangan-jangan ada beberapa informasi tentang harta kekayaan dan lain sebagainya yang sudah mulai akan sampai ke Indonesia nilainya. Ya sebutlah seperti Nisin bilang itu 11.000 triliun. Itu
tetap nanti pemerintah punya dengan AEO ini dan bisa ditindaklanjuti berdasarkan payung hukum yang ada. Lu kenapa pakai teks amnesti baru lagi? Misal gitu ya. Silakan dikembang lanjutkan lah yang begituan. Nah, maka dari uraian saya itu saya menganggap sayang ini waktu kita terbatas ya. Saya dengan beberapa kawan punya forum ya. Meskipun sama-sama tidak ahli, tapi kita pembelajar semua, serius lah. Gara-gara ini kita baca pajak semua, sehingga kami berharap bisa membuat naskah lah barang 30-40 halaman. Di luar memang yang diundang oleh DPR memberi masukan itu ya nggak apa-apa, kita warga negara kan boleh juga kita kasih masukan yang menurut sudut pandang kita, atau kritik kalau memang kita mau kritik. Masih ongoing ya, mudah-mudahan bisa lah, karena ya di tengah pandemi, di tengah kita kesulitan macam-macam ini juga harus mikir gini, sebenarnya kan harusnya yang mikir ya yang bertugas. Nah, saya kembali ke pokok soal ini kan ada di Undang-Undang Keuangan Negara di penjelasan, dan sudah juga di paparan itu juga dikutip lagi nih, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, lalu ada macam-macam. Intinya adalah nggak bisa pemerintah itu hanya berpikir kayak korporasi ini pendapatan naik, pajak naik, nggak bisa begitu. Harus kembalikan kepada fungsinya. Dia kan mengatur pendapatan, mengatur belanjanya, mengatur utangnya, detailnya. Itu dalam kerangka ini sebagai menjalankan fungsi negara untuk melayani publik. Kadang dia harus mengatur fungsi alokasi agar ekonomi efisien. Kadang dia harus menuju pada proses untuk keadilan, fungsi distribusi. Boleh juga dia fungsi stabilisasi, ya ketika ekonomi down dia ekspansif. Benar, dan ada lagi ketika bencana alam. Nah, itu sudah wacana biasa dalam buku teks maupun dalam undang-undang kita juga sudah sejak lama, sejak undang-undang yang lama sudah disebut. Kembalikan ke situ dong. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, maka saya ingin mengajak, ini sepintas-sepintas semua, tapi belum saya update dengan data sekarang. Ini orang miskin. Ya, hari ini tadi katanya menurun 10,14% dari 10. Ya, persentasenya menurun, jumlah orangnya cuma turun 100.000 ya, dari 2755 menjadi nggak sampai nih, turunnya 10.000 kayaknya. 2754 ya sekarang. Ya, judul beritanya tingkat kemiskinan menurun. Aduh, ini kan ya, tapi ini masalah besar masih. Dan saya sudah berulang kali mengatakan BPS tahun 2020 tidak mempublikasi yang hampir miskin dan rentan miskin, hanya yang miskin. Dulu biasanya mempublikasi di akhir tahun, nggak ada. Jadi kecurigaan saya yang banyak itu yang rentan dan hampir, nggak miskin, mungkin masuk saya ya. Jadi saya ini lagi nganggur nih, barangkali pendengar ada yang ngasih pekerjaan. Nah, lalu pemerataan. Gini rasio tadi katanya turun dari 3,5 ke 0,384, itu bukan penurunan yang signifikan. Kita masih timpang. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun zaman Pak Harto kan misalnya begitu kan. Nah, ini dari Bank Dunia yang juga berbasis data BPS tapi diolah. Pada dasarnya ini sayang baru data 2019. Perbandingan antara 10% yang terbawah dengan yang teratas itu meningkat. Jadi berkali lipatnya, menjadi 10 kali lipat. Dari dulu cuma berapa ini? 6 kali lipat kurang. Lalu timpangan lain juga ditampakkan ini dari IMF 2021. Makin coklat ini makin timpang. Cina memang timpang. Amerika cukup timpang. Indonesia timpang. Ini loh, ini makin hijau makin muda, ini kan ada gradasi warna nih, makin hijau rendah. Ini fakta. Meskipun ini data 1990 sampai 2019, jangan di atas 1 tahun, di atas 1 tahun itu ya apalagi 1 semester. Jadi ini kenyataan bahwa kita orang miskin masih banyak, hampir miskin masih banyak, sangat banyak kalau ditambahkan rentan miskin. Lalu ketimpangan kita masih kayak begini. Nah, gitu. Nah, ini saya belum update. Duit di bank. Ya, duit di bank itu yang banyaknya duit orang di atas 5 miliar. Satu rekening ya. Yang di bawah 100 juta ya cuma segini. Ya gitulah kurang lebih. Dan mereka yang di atas 5 miliar ini selama 3 bulan terakhir bertambah duitnya, yang di bawah 100 juta turun, yang belakangan ini ya beberapa bulan ini. Atau dibuat begini juga bisa. Ini yang biru ini rata-rata yang di bawah 100 juta. Jadi rekeningnya di bawah 100 juta itu kan kategori. Tapi nilainya menurun betulan. Jadi rata-rata sekarang 2,61 juta. Jadi kalau saudara-saudara yang pendengar ini punya duit di ATM tuh 1 juta, 1,5 juta, atau 3 juta, nggak usah sedih lah. Anda ikut rata-rata. Tapi mereka yang di atas 5 miliar itu rata-ratanya 30 miliar lebih naik. Ini saya tidak ingin mengkritik karena hak orang kaya untuk menjadi kaya ya. Tetapi pemerintah sebagai pengelola negara, penanggung jawab utama ya harus sadar bahwa ini fakta ekonominya begini.
Nah, lalu ini saya baru pula yang tulisan saya jadi viral. Salah satunya ini, meskipun ini saya tidak memberitahu di tulisan saya itu, ini fenomena dunia ya. Pandemi ini menambah orang kaya, itu benar. Tapi saya kan urusannya dengan Indonesia. Orang kayanya yang lebih dari $0,5 miliar itu dari 40 jadi 50, yang 100 sampai 500 juta dolar itu dari 29 jadi 367. Jadi yang kaya bertambah ya, mau kurang apa lagi. Nah ini data lain, penganggur. Betul pengangguran kelihatannya hanya bertambah 2 juta dan kemarin membaik. Tapi jangan lupa yang bekerjanya nggak full itu bertambah banyak. Jadi ya memang kenyataannya begitu, seolah-olah orang bekerja, tapi pekerjaannya sudah jamnya makin sedikit, hasilnya lebih sedikit. Ya ini kita tidak sepenuhnya bisa menyalahkan pemerintah karena memang pandemi. Tapi ini konteksnya pajak tadi loh. Dalam kondisi kemiskinan yang begitu, dalam kondisi ketimpangan yang begitu, dalam kondisi lapangan kerja yang begini, itulah harus napas RUU KUHP disusun gitu. Bukan urusan utak-atik hanya duit pemerintah biar bisa ngurangi utang. Ngurangi utang kan gampang, tinggal. Nah ini ada orang yang bekerja, tapi bekerja keluarga karena dia di PHK, dia apa, lalu jadi ikut ke pertanian membantu. Dulu digarap 2 orang, digarap 3 orang. Warung dulu ditunggu 2 orang, ditunggu 4 orang. Kalau BPS mencacah mereka, dia bekerja, tapi dia nggak dapat duit, nggak dapat. Itu menurut BPS sendiri, itu jumlahnya meledak. Ini kondisi faktual. Nah, kemudian ini konsumsi rumah tangga tetap menjadi andalan, bahkan meningkat. Kalau PPN tadi mau dinaikin, ngitung nggak ini kira-kira bagaimana nanti? Nah, kira-kira begitu ya. Maka saya tutup, ini agak kepanjangan sebenarnya. Kebijakan perpajakan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks besarnya. Dan konteks besar itu kalau saya pribadi menganggap itu harus fungsi utama fiskal, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kalau disederhanakan adalah keadilan gitu aja. Kita tadi saya sudah memaklumi pemerintah memang harus memikirkan belanja dan pendapatannya agar mampu melaksanakan tugas utamanya. Oke, tapi tetap menghitung ini. Nah, tadi kan kita sudah banyak opsi. Nah, kenapa tidak mulai dengan reformasi belanja yang harus lebih serius gitu, bukan pendapatan dulu. Sebetulnya kalau saya dulu sebelum jadi ekonom makro sempat menjadi konsultan untuk korporasi ya. Kalau diminta dan spesialisasinya diundang untuk perusahaan-perusahaan swasta yang agak kolab itu ya jelas kan, cara saya ngelihat sederhana, pasti rekomendasi pertama itu ya kurangi pengeluaran karena pendapatan itu butuh waktu, butuh strategi. Kalau ngurangi pengeluaran tinggal kemauan, meskipun berat tapi kan bisa. Itu sederhana. Kalau Anda kira-kira pendapat masalah ekonomi keluarganya mulai muncul, ya udah jangan beli HP, jangan beli ini dulu, jangan beli baju dulu, itu kan logis kan. Tentu dalam jangka menengah panjang kita tidak berpikir dangkal begitu, tetap bagaimana menaikkan pendapatan. Jadi saya ingin garis bawahi, saya setuju saja bahwa memang harus dipikirin bagaimana pendapatan, bagaimana pajak ini naik. Tapi ada soal timing, ada soal detail, dan ada soal kondisi kekinian yang harus dipertimbangkan pemerintah dengan sangat. Nah, transparansi dan komunikasi publik. Jadi, kalau pajak ini masih jadi pembicaraan sekelompok orang kecil, berat, gitu ya. Nah, maka saya masuklah pada pendapat bahwa optimalisasi berdasar sistem aturan pokok yang ada itu masih dimungkinkan. Karena ini sudah dibahas, ya bolehlah yang tadi terkait dengan beberapa yang tidak tercover selama ini untuk bagaimana penghindaran pajak bisa bisa mulai diminimalisir, dan itu diatur lagi. Jadi ada perubahan kelima RUU KUHP, oke. Tapi saya sangat mempertanyakan kenapa di RUU KUHP itu ada teks amnesti. Padahal teks amnesti itu bisa dikatakan tidak diperlukan jika yang tadi, yang EOE itu berjalan dengan baik, kan bisa diselidiki. Nah, maka harusnya begitu saja. Dan yang penutup, pembicaraannya jadinya kesannya sejauh ini saya pribadi ya nggak apa-apa lah, ini pendapat kan. Sense of crisis kurang ditunjukkan oleh pemerintah. Komunikasinya everything is okay. Kita tidak paling buruk, kita defisit tidak paling buruk. Ya, saya kira lebih bagus rakyat ini dijelaskan dengan persuasif bahwa kita susah, gitu. Tapi susah ini harus membuat kita menjadi tidak banyak melakukan kesalahan. Dan sense of crisis itu antara lain adalah dengan
pemotongan belanja kalau buat saya. Tapi jangan belanja perlindungan sosial atau kesehatan yang dipotong. Ya tahulah nanti itu ada temanya sendiri. Begitu ya. Mungkin sedikit panjang. Sekali lagi saya ulangi, saya dalam hal teknis perpajakan itu tidak ahli. Saya lebih pada ekonomi makro dan malah keahlian saya itu sebenarnya belanja dan utang. Tapi karena tema ini begitu kuat, membuat saya sebulan terakhir ini mau tidak mau baca. Dulu nggak betah ya baca undang-undang perpajakannya, saya baca. Tapi tentu dengan waktu terbatas, saya masih mungkin salah tafsir. Sehingga seandainya yang saya uraikan tadi ada salah-salah tafsir, salah apa, ya saya nanti akan bersedia untuk mengoreksinya. Tapi keinginan saya adalah dengan forum ini antara lain, mari ini menjadi wacana publik. Ya. Jangan sampai tahu-tahu ada undang-undang yang diketok, diterapkan, Anda kita semua terkejut gitu. Dan mestinya menurut saya pemerintah dan DPR itu sadar-sadarnya bahwa saat ini yang mendapatkan perhatian utama adalah rakyat banyak yang sedang susah. Jangan ditambah susah lagi dalam waktu dekat lagi ini. Begitu pendapat saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya stop dulu share-nya. Ya, terima kasih Mas Awalil. Menarik ya membahas pajak. Tapi pertanyaan saya nih Mas, kayak dari tadi tuh saya lihat jabarannya nggak ada pembahasan tentang pink tax. Apa itu? Jadi pajak khusus perempuan. Oh. Iya itu Mas. Waduh. Boleh saya komentar, Bu? Iya, itu ya. Saya nggak tahu itu kalau teknik itu ada yang tahu, mungkin silakan jawab. Ya. Saya bisa ini Bu, komentar ya Bu. Nah, ya boleh, itu. Pak. Nah, itu ahlinya tuh ada CPA ini, ahli pajaknya beliau ini. Ya. Saya kan enggak. Saya kebetulan nih Pak, disertasinya mengenai krisis 98 Pak. Nah, oke, makasih banyak Nah, Pak. jadi ini ya. Sharing. Iya. Jadi waktu Pak Anwar Nasution jadi ketua BPK, itu beliau ini ngomel-ngomel, kok Ibu Sri Mulyani nggak mau diaudit Dirjen Pajak. Ya. Nah, sekarang beliau ngomong itu kan beliau kan profesor itu, jadi nggak usah ngomong. Berarti di luar negeri juga masalah lembaga semacam Dirjen Pajak ini diaudit oleh BPK-nya. Ya, tersendiri ya. Ya, kita kok nggak boleh gitu. Itu yang pertama. Itu tuh harus ini Pak, kita harus berteriak itu. Jadi masa kalau kinerja kurang baik, kita kurang nggak tahu gitu loh. Padahal PPK itu negara aja diaudit kan? Ya. Kok Dirjen Pajak nggak mau diaudit? Itu yang pertama. Di luar negeri diaudit. Yang pertama. Yang kedua, menaikkan PPN ini apa di luar negeri kayak begitu. Kalau memang begitu, kita setuju saja. Kita kan nggak boleh ngarang-ngarang ngurus negara ini kan. Ngarang-ngarang berarti kita robot. Ya kan Pak? Siap. Nah, ini kan masih bangsa ini jangan ngarang gitu. Jadi dua itu Pak. Nah, yang lain Bapak bilang tadi mengenai adanya pengeluaran. Ya. Nah, jangan asal keluaran aja ya kan. Ya. Apalagi kalau dikorupsi gitu loh. Ya. Nah, sekarang korupsi ini bagaimana mengatasinya? Ya. Saya ini melalui media ini kalau pemerintah nggak bisa pembantu Pak Jokowi nggak bisa mengatasi, saya sanggup nih bantu. Benar loh Pak, karena disertasi saya mengenai itu. Iya. Nah, kayak di BUMN itu. Ya. Itu industri asuransi itu kan korupsinya terus-menerus itu. Ya. Bapak kan sudah tahu kan tuh. Nah, di samping BPJS misalnya kan itu kan diganti semua orang BPJS. Ya. Jangan Pak. Siap. Itu kan intinya pengawasan di BUMN itu kan ada 500-an lebih itu. Ya. Itu lemah. Dan OJK juga tutup mata gitu. BPI juga tutup mata. Publico itu. OJK itu ada 800 badan usaha yang diawasinya. Nah, itu saya sudah teriak-teriak itu. Kebetulan teman saya itu jadi Wamenkyu dulu. Sudah saya sampaikan, malah saya diapanya diam-diam aja lah katanya kan. Saya Wamenkyu kan juga di OJK Pak. Itu yang ketiga itu Pak. Ya. Yang ketiga. Sudah itu krisis 98. Krisis
kan Pak. Ya. Korupsi ini harusnya korupsi ini yang jadi keren Pak Jokowi sebenarnya, masa bansos itu dikorupsi. Ya. Kan, Pak, sudah itu KPK digembusi katanya gitu. Sudah itu ada yang salah catat itu penerima itu ya. Jadi walaupun Bapak nggak ngerti mengenai pengawasan ini, juga dihubungkanlah. Dihubungkanlah krisis kita ini sangat terkait dengan korupsi. Rasionya rendah, akhirnya kita ngutang-ngutang. Orang nggak mau ngasih ngutang, dikasih hasil bunganya yang tinggi. Orang cuma 5%, kita bayar 10%, kan itu yang digugat oleh Riza Ramli kan Pak. Ya. Nah, dan rejim bilang Jepang juga banyak utangnya. Jepang utangnya 0% bebannya. Jadi kita kan dibodoh-bodohi nama. Betul kan Pak? Ya, kalau itu saya tahu Pak. Jadi Bapak itu juga ke sana ke sana dikaitkan karena beban bunga itu kan harus dibayar, nggak gratis gitu. Nah, jadi itulah penyebabnya timbulnya krisis. Kayak di perusahaan Pak, dengan kena lintah darat, kita atur rumah tangga kena jerat lintah darat, kan habis buatnya. Bunga berbunga kan Pak. Apa bedanya dengan negara gitu? Jadi harapan saya selanjutnya gitu. Jadi solusinya harus diapakan juga Pak, diapa juga, diteriakkan juga. Oke Pak. Gitu, Oke Pak. Terima kasih Pak Irwan. Saya memang sedang menyusun dengan beberapa kawan tentang rekomendasi ya. Tapi tadi yang satu saya garis bawahi, salah satu yang membuat menjadi alasan aturan kenapa kemudian Dirjen Pajak seandainya sekarang ya tidak diperiksa, kan KPK itu kan memeriksanya KL atau entitas-entitas seperti BUMN, Pemda. Kalau Direktorat Jenderal kan Pak, bukan KPK, BPK. BPK. Jadi BPK itu kan semua badan usaha diauditnya termasuk negara. Departemen Keuangan juga diauditnya. KL sebagai kementerian lembaga. Ini kan permintaan khusus agar memeriksa direktorat, jadi eselon 1 Tidak lazim memang, tapi mungkin. Lalu berkait dengan itu tidak kita masalah negara ini nggak bisa lazim atau tidak? Pak, sebenarnya di RUU yang lama 2016 tidak sempat dibahas, RUU KUP itu diusulkan agar si Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak ini menjadi badan. Jadi selevel dengan kementerian. Dengan begitu maka audit akan lebih terus-menerus dilakukan, tidak harus atas dasar permintaan, artinya tidak audit dengan tujuan tertentu ya Mas Hayar yang auditor, tetapi memang otomatis teraudit. Jadi katanya, ini saya tidak tahu, di rancangan awal itu di RUU KUP yang ada yang sekarang ini pun ada usulan agar Ditjen Pajak itu terlalu sempit untuk mewadahi, karena tadi persoalan-persoalan penghindaran pajak tadi dia jadi badan gitu. Dan kelebihannya badan nanti kan juga BPK akan selalu bisa tidak diminta pun harus mengaudit. Tapi oke, bisa diterima Pak. Mungkin ada yang lain kawan-kawan. Pak Walil, gantian dong Pak. Silakan. Diaudit itu Pak. Agar ini kinerjanya bagaimana caranya agar pemasukan bertambah gitu. Orang di mana gitu. Itu Pak. Oke, Kan Pak Ahyar. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan Pak Awil saya menarik sekali bahwa dalam kondisi belakangan ini yang kaya itu tumbuh lebih besar. Sementara tadi pekerja yang real sebenarnya itu menurun gitu loh, meskipun hanya naik 2 juta. Tapi prinsipnya income mereka rata-rata menurun. Nah, jadi mungkin kalau kita ambil dengan judul ya Pak ya, kan pemerintah kan sudah mencoba, kelihatannya kan kalau kita lihat menjadi andalan utama sekarang ini, kita udah bicara nggak ada yang lain lah, pajak. Nggak ada lagi, pokoknya kalau ditanya udah kayak orang, siapa kamu berbakti, orang tuamu, dan terakhir baru nanti yang lainnya gitu. Betul. Jadi 3 kali itu udah bicaranya pajak, yang 1 kali baru nanti dari sektor ekspor dan segala macamnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu Pak, dari analisis Bapak dengan pertumbuhan yang ada di masing-masing sektor, kemudian dari belanja pemerintah, dan dari pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor, mungkin
kira-kira yang mungkin yang tepat ya kalau toh memang tadi kita nggak bisa emang harus bicara tadi pajak pajak yang mana yang dinaikkan gitu loh dan mana yang sebaiknya tidak dinaikkan. Mungkin kita bisa nanti katakan mengarah ke sana. Misalnya kenapa tax amnesty itu dikasih gitu loh. Tax amnesty itu kan di situ uang besar justru, nggak ada uang kecil yang di tax amnesty kan. Ya kan, nggak ada, pasti uang besar. Nah, apa itu? Kira-kira kalau bisa dilihat multiply efeknya itu seberapa besar dari tax amnesty itu sehingga kok pemerintah ngotot gitu loh. Kemudian menghapus itu. Kemudian kita lihat pajak-pajak perseroan cenderung dikurangi gitu kan. Nah, apa alasannya gitu loh. Nah, itu kemudian baru mungkin sementara kalau tadi kita katakanlah Pak Walil merasa kurang tepat menaikkan pajak di sektor pertanian, mungkin di sektor pertanian yang sampai nilai tingkat berapa? Nah, betul. Ya, jadi ada itu pastilah. Ada size-nya karena banyak Pak sekarang raksasa pertanian peternakan itu mungkin udah dikuasai sama juga ini. Jadi mungkin mereka jumlahnya sedikit, cuman secara value menguasai mungkin lebih dari 50% hajat pertanian. Nah itu mungkin nanti bisa dielabor, mungkin Mas Awalil bisa coba elabor itu mungkin akan lebih menambah lagi dari masukan dasar dari aspek makronya. Ya gitu Mas Awalil. Terima kasih. Ya siap, terima kasih. Ya cocok itu Mas. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa sementara ini tax amnesty dulu lah. Itu yang menurut saya hampir tidak menyeruak ke publik ya kecuali Bang Faisal yang ngomong. Ya udah pasti tax amnesty itu menambah pendapatan karena kan ada denda dari pengalaman yang tahun 2017-18 itu dapat sekitar 114 triliun Mas Hayar. Ada peluang dapat itu lagi. Jadi kalau argumennya dapat. Nah, tetapi tadi saya sudah kasih sinyal, sebetulnya tanpa tax amnesty mereka terpaksa bayar karena ada sistem baru tadi itu loh. Nah, itu loh. Jadi di sini question mark-nya adalah itu tidak diperlukan, artinya dulu itu tidak diampuni sampai 2016 kan. Jadi supaya diatur ulang lah. Maksud utamanya bukan denda, itu sudah jelas. Denda itu istilahnya bonus. Maksudnya profiling, dengan orang melaporkan segala macam itu, pemerintah punya profiling dan sudah mulai didapat. Antara lain dengan wajib pajak yang lapor itu peningkatannya luar biasa. Artinya profiling didapat. Tetapi tindak lanjut profiling itu tidak kelihatan. Kenapa? Terbukti dari kalau wajib pajak orang per orang tuh Mas Asher yang murni PP orang per orang tuh 12 triliun loh, masuk akal nggak? Nah, itu tadi kan juga. Nah, artinya profiling 12 triliun itu kalau ditarik ke belakang itu nyaris nggak meningkat. Tentu ini semua saya sadar nih, buat kawan-kawan yang tidak paham pajak atau saya juga sebenarnya tidak termasuk paham. Itu pikirannya kan, kenapa nggak orang? Tadi kan sudah saya beri sinyal, yang punya duit di atas 5 miliar itu 23 miliar itu berapa banyak tadi di bank? Duitnya 3.300 triliun. Itu legal di Indonesia, nggak kita bicara di luar. Ini kan profiling, tentu tidak harus orang yang punya duit 10 triliun itu bayar pajak besar, kan yang dipajaki ada aturannya, tetapi kan profiling lah. Profiling itu memungkinkan. Nah, kenapa tidak fokus itu? Kira-kira saya itu toh. Lalu kenapa dibuka pintu profiling baru lagi? Lalu bisa dong saya buruk sangka. Mudah-mudahan saya nggak benar ini. Ini mereka ini sebenarnya soal waktu atau malah sudah sebenarnya. Mereka udah punya orang kalau punya duit puluhan triliun mau bocoran apa juga mudah Mas Hayar. Kira-kira kan kita sepakat lah itu ya. Sudah tahu dia data dia mulai masuk atau sedang proses masuk. Kalau ada tax amnesty, masuknya nggak lewat pintu situ. Masuknya lewat pintu pengampunan. Ada kelemahannya kan pengampunan itu soal tidak diselidiki segala macam itu loh. Nah, oke. Saya tapi dengan jujur ingin mengatakan saya pun baru meraba-raba, tidak berani juga saya makanya tidak menuduh pemerintah. Tapi pertanyaannya sederhana. Kenapa tax amnesty? Tentu menaikkan 100 triliun di 2022 nanti, tetapi rasa keadilan dan sebagainya. Kalau colongan yang nggak diampuni lah. Kira-kira gitu loh. Dan juga dia pasti bayar kok orang ini nanti masuk ke datanya. Nah, yang kedua itu juga menunjukkan tidak seriusnya itu menyelisih Pak di pasal 37. Jadi ini saya tidak orang hukum, silakan kawan-kawan hukum. Bagaimana mungkin pasal ini masuk tiba-tiba di dalam KUP yang begitu? Bukan seperti dulu kan ada undang-undang tersendiri tentang pengampunan pajak, jadi nggak jadi pembicaraan. Maka ini sangat serius menurut saya. Saya cuma tidak begitu ahli, masih proses terus mempelajari. Tapi biar jadi wacana publik lah.
Kita tanyakan betul-betul ini. Dan tadi saya sudah tunjukkan, di paparan tidak ada Mas Hayar. Di paparan itu tidak ada bagian yang penting di situ. Di pasalnya ada. Saya sudah ingatkan kawan-kawan semua di sini, banyak setan itu sembunyi di rincian. Selalu begitu. Tadi juga seperti Pak Irwan tadi, jadi kan, ya saya dari dulu mengusulkan, misalnya kalau mau nggak bocor bantuan sosial itu ya BLT. Kalau bantuannya macam BLT itu sak bocor-bocornya paling ketika di kampung itu gesek dimintai 5.000. 5.000 dari 2 juta, ya biarkan. Ini beda lah dengan. Artinya, di situ masalah. Nah, lalu tadi kembali ke, mesti yang dalam pikirannya kawan-kawan ini juga, orang kaya kok, nggak perusahaan besar kok, nggak dikejar-kejar, perusahaan kecil dikejar-kejar. Tapi kalau diskusi begini ini kan memang harus sudah teknokratis, Mas, ya toh? Kita nggak bisa asal, harus menunjuk pasalnya, argumennya. Baik, saya tadi kan sudah perlihatkan. Saya cenderung ini argumen pemerintah apa, ya udah dikritisi argumennya itu. Nah, salah satunya tadi. Jadi kalau misalnya penyebab badan usaha itu bayar pajaknya tidak optimal adalah penghindaran pajak, kenapa nggak itu yang diberesin? Gitu loh, Mas. Kan kelihatan di paparan tadi. Kenapa malah melebar-lebar dan tahu-tahu soal macam-macam, ya itu nanti reaksinya bagaimana, jasa pendidikan, jasa pelayanan medis, ya kan, dan kalau saya boleh katakan, saya sudah mencoba menghitungnya, kan bisa dilihat di namanya expenditure tax atau ya kan, jadi belanja pajak yang seharusnya diperoleh tidak jadi diperoleh. Mari kita hitung PPN itu. Pemerintah mengatakan 2019 itu nilainya 150 triliun gitu. Tapi kalau mari kita semua potensi, kalau itu kan kita nggak bisa ngitung 150 atau 200-nya dong, paling separohnya juga. Dan nanti kita breakdown lagi. Maka saya melihat, itu tidak akan keluar di angka-angka 50 triliun. Ngapain ngencengi di situ? Jangan-jangan ini, ya nggak benar lah menurut saya. Kita akan bicara PPN 2023. Kalau buat saya nih, ekonomi pulih, GDP menaik, orang mulai bekerja kembali. Nah, udah tanda-tanda itu mulai kita godok RUU KUP yang menaikkan PPN. Kita bisa kan, mau 15% juga oke kalau saya mulai mampu kan. Sekarang saya makan aja susah, mau ditambahi lagi harga makanan saya, itu kan nggak masuk akal. Nah, kalau pertanian benar, Mas, narasinya begitu, tapi ini setan kan selalu di rincian. Ketika dia dihapus gitu, lalu nanti ada beberapa aturan teknis, tetap saja yang kita terima pertama dulu keseluruhan, Mas. Buat saya nih loh ya, dan itu kan ya. Tadi saya tidak tahu, tapi saya sudah bertanya dengan kawan pajak. Kan selama ini yang penghindaran pajak di dunia menurut beberapa, dan menurut naskah akademiknya pemerintah sendiri, itu kan dilakukan karena udah makin canggih ya, tadi antara lain dengan tindakan transaksi afiliasi. Nah, kalau dia pada pajak konsumen, ada pajak pendapatan nilai ya semacam itu tadi kan, itu lebih sulit dihindari menurut mereka. Menurut naskah akademik itu, tapi menurut saya tetap saja tax burden geser ke konsumen. Ya, kita sesama mahasiswa ekonomi tahu lah dulu pernah belajar tax burden kan. Buat kawan-kawan di sini, toh pada akhirnya yang namanya perusahaan besar, orang kaya itu memiliki kemampuan, dia punya penasehat pajak kan. Mending di situ mainnya gitu loh. Syukur dengan persuasi juga. Tentu saya sih tidak yakin ya, karena pajak memang dari dulunya jarang bisa persuasi ya. Tetapi situasi begini, pemerintah lah yang harus sedikit kencang gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Tapi saya prinsipnya, ini saya garis bawahi karena waktu udah nggak cukup ya, bahwa saya tidak anti adanya perubahan undang-undang KUP ini, Mas saya. Jadi jelas kan. Tetapi mari diambil pasal-pasal yang tidak seluruhnya, ya toh, yang relevan-relevan saja, termasuk beberapa transaksi yang belum tercover segala macam karena perkembangan transaksi digital. Oke. Nah, yang kedua saya menggarisbawahi, saya sudah di dokumen saya itu setuju dengan Pak Irwan. Ini kan urusannya belanjanya, jadi jangan pendapatannya doang dong. Belanjanya ini direformasi, dan belanja ini besar. Ada dua hal, satu tadi memang dicolong, kedua tidak dicolong pun belanjanya itu tidak efisien. Ya benar, makan 1 juta nggak dicolong untuk makan, tapi kenapa makan 1 juta? Jadi dulu ada namanya spending review, Pak Irwan, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Udah nggak jalan lagi sekarang. Jadi belum pelaksanaan, Mas Hayar. Baru pada APBN itu bisa di spending review. Adakah yang pengulangan, ada yang spending review. Pertama dilakukan Bank Dunia 2012, kita tidak efisien 12%. Tahun berikutnya turun-turun, lalu kurang dari 1%. Ya iyalah, kemampuan akuntansi orang-orang ini luar biasa. Semua WTP kok. WTP itu apa sampai saya lupa singkatannya, saking WTP semuanya. Tapi kan maksudnya, kita tidak bisa lagi main dengan cara itu.
tapi cara substansial. Saya sampaikan juga berita baik. Saya agak sedikit berbeda bahwa menurut saya kawan-kawan pajak yang saya kenal itu banyak anak-anak baik, Pak. Mereka juga berpikir resah gitu bahwa ini sebenarnya kita bisa nih. Ya, mari ke situ. Dan salah satunya yang mendesak memang boleh berpendapat, ini pendapat tapi bisa debat-debat. Memang baiknya jadi badan pajak, Pak Ayar. Jadi badan pajak dengan aturan-aturan yang lebih jelas. Kemudian ini, tapi tadi si belanja tadi dua tadi soal bocor dan soal plan belanja. Saya kan sudah buat review tuh 100 halaman bahwa belanja itu kalau saya bukan 2.750, cuma 2.250 Pak ya dari yang 2021 ini tanpa mengurangi jatah rakyat. Masa kita mau naik kereta api nanti zombie semua isinya atau di bandara isinya zombie semua? Ini saya kasar nih. Bahwa sekarang yang utama adalah kita harus hidup rakyat ini. Pak. Siap. Pak Wali, jadi saya memperkuat apa Bapak info dari Bapak bahwa memang kinerja Dirjen Pajak itu, Direktorat Jenderal Pajak itu kesininya semakin baik. Artinya data di bank dengan data yang di perusahaan, kan saya auditor. Jadi dulu buku perusahaan itu 3 Pak, untuk manajemen, betul. untuk Bagus, Pak. audit, dan untuk di bank. Sekarang sudah disatukan. Itu sudah mulai baik. Tetapi intensifnya belum, karena NPWP itu sekian juta, tetapi yang kena pajak itu 20%-nya, 30%-nya. Sudah itu undang-undang PT tidak diterapkan secara taat. Jadi sekian misalnya modal PT yang sekian harus wajib audit, itu tidak terlaksana dengan baik gitu. Nah, jadi sebenarnya undang-undang yang ada ini yang harus bisa dioptimalkan kira-kira begitulah. Dioptimalkan aja. Saya satu garis ya. Dan kita tentu supaya jangan undang-undang malapetaka undang apa namanya? Nah, itu kan tahu-tahu nggak jalan-jalan itu. Ya. Dan sekali lagi kita juga tidak boleh terlalu pesimis ya, karena saya juga tidak mau kita terlalu pesimis. Tadi salah satu berita optimisnya, dan ini adalah kesaksian dari Pak Herawan, sebenarnya SDM perpajakan ini secara pribadi, secara fraud itu membaik. Dan saya sudah dapat informasi juga beberapa sistem belum selesai, tapi menuju ke arah penyempurnaan. Nah, kalau tiba-tiba ada aturan baru yang sangat radikal berubahnya, kita kayak buat baru lagi. Jadi sekali lagi, ya gitu-gitu. Dan jangan-jangan, nah ini kembali begitu tuh kalau analisis politiknya. Ini kok undang-undang yang baru ini yang paling penting sebenarnya teks amnestinya, umpama begitu loh pikiran saya kan. Nah, jadi masalah kan. Tapi itu pendapat ya, saya belum tentu benar. Jadi silakan saudara-saudara ini. Ada yang lain nggak? Masih berapa menit, Mbak Ana? Yang undang pajak perempuan saya nggak tahu ya. Nanti tanya sama kawan-kawan yang pajak. Siap, Mas. Tinggal kesimpulannya aja, Mas. Sudah 1 menit lagi soalnya. Ya gitu ya. Baik, saudara-saudara semua, saya sekali lagi ingin mengatakan dalam teknis perpajakan saya tidak ahli, tetapi saya sempatkan belajar agak serius 2-3 minggu ini, dan keahlian saya di bidang belanja, di bidang utang fiskal ya, dan ekonomi makro. Tetapi bolehlah saya berpendapat bahwa kebijakan untuk mengusulkan RUU KUP ini patut dipertanyakan oleh masyarakat secara luas. Saya membacanya di seluruh naskah akademik maupun di paparan itu, acuan utamanya bukanlah fungsi utama kebijakan fiskal, alokasi, distribusi, stabilitas, dan lain yang ujungnya adalah keadilan. Tetapi acuannya adalah pemerintah perlu menaikkan pendapatan, perlu menaikkan pajak. Tidak salah, tapi itu mestinya yang nomor 2. Nomor 1-nya tetap soal macam-macam tadi. Dan timingnya sangat tidak tepat untuk membicarakan pada saat ini di saat masyarakat yang sulit. Tentu ketika dia sudah terlanjur masuk ke DPR dan harus dibicarakan, saya ingin mengatakan bahwa dikomunikasikan publik yang lebih luas, dan kalau perlu dari usulan sekian 50-an pasal itu ya yang dipakai hanya beberapa pasal yang memang sebelumnya tidak diatur dan memungkinkan dikembangkan dalam konteks sistem yang sudah ada. Yang ketiga, saya masih berpendapat sistem yang ada dengan perbaikan SDM, perbaikan IT, perbaikan macam-macam, dan salah satunya juga perbaikan pengawasan, itu masih dimungkinkan untuk mengoptimalkan pada setidak-tidaknya 2 tahun ke depan sebelum kita bicara kerangka jangka menengah 2023 ke atas untuk PPN. Yang keempat, saya harus kenapa tidak itu saja yang dibicarakan di KUP.
pasal baru bahwa sebenarnya Ditjen Pajak ini harusnya menjadi badan pajak, tidak di bawah Menteri Keuangan lagi. Gitu ya, sebagai penutup. Dan terakhir, kalau boleh saya sebagai rakyat menghimbau, Mbok ya, pemerintah itu punya sense of crisis lah. Apa yang menjadi cara berkomunikasi kah, kemudian dengan humble, dengan rendah hati mengakui kita lagi susah dan kita harus pecahkan bersama-sama. Tapi jangan membuat kesalahan-kesalahan. Begitu harapan kita sebagai rakyat. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Awalil dan para peserta semuanya sore ini. Terima kasih. Terima kasih.